Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun lahir di Karangmangusaran, 28 Oktober tahun 1928 dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmuda dari jalur silsilah kakek. Ia merupakan keturunan Sunan Giri yang dikenal sebagai ulama dan guru yang alim. Dia telah banyak melahirkan santri yang melanjutkan jejak perjuangannya di jalan dakwah Islam. Salah satu santri yang tersohor adalah Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nursalib atau Gus Baha. Mbah Mun bukanlah orang biasa, ia adalah seorang wali alam. Banyak kisah-kisah karomah yang dapat dipetik hikmahnya. Berikut adalah 4 kisah karomah Mbah Mun yang jarang diketahui umat muslim. Tonton video ini, yang nonton semoga masuk surga. Karomah yang pertama, Mbah Mun pernah ditemui Nabi Khidir alaihi salam. Dahulu, ketika menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, sekitar pukul 11 malam Mbah Mun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok. Dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir dan berkata, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali, selama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun. Yang kedua, Mbah Mun telah mengetahui tanggal wafatnya. Berawal dari kisah Pak Sodikun jamaah haji asal Tegal Riju, Magelang, Jawa Tengah. Ia diminta oleh kakaknya untuk sowan meminta berkat di hotel di mana Mbah Mun menginap. Atas saran kakaknya tersebut, Pak Sodikun berencana sowan ke Mbah Mun setelah sholat Jumat. Setelah berhasil menemui Mbah Mun, Pak Sodikun pun menanyakan kepada Mbah Mun sampai kapan akan tinggal di Makkah. Mbah Mun pun dengan tegas menjawab, sampai tanggal 5. Pak Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Mun. Pasalnya bagaimana mungkin beliau tinggal di Makkah sampai tanggal 5, sedangkan ritual ibadah haji, jika dihitung dari kalender Hijriyah maupun Masehi, akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Pak Sodikun pun berhusnuzon jika yang dimaksud tanggal 5 Mbah Maimun adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat Mbah Mun menginap. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Makkah. Pak Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Pak Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh, karena terjadi pada musim panas, dan beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Mun. Pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus tahun 2019, Mbah Mun bukan hanya meninggalkan hotel, namun juga Makkah bahkan dunia dengan segala hiruk pikuknya. Ketiga, menyembuhkan orang sakit dengan air putih. Menurut Kiai Fadlolan, saat mengantarkan Mbah Mun dan istrinya ziarah ke makam Imam Syadzili, mereka mampir ke sebuah musola untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Seusai sholat mereka mampir ke sebuah warung makan di sebelah mushola. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum, serta minta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut, serta suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Mun bertanya, di mana suami dari ibu pemilik warung? Kemudian ibu pemilik warung mengantarkan Mbah Mun ke tempat suaminya berada. Setelah sampai, Mbah Mun mendoakan dan mengoleskannya dengan air putih. Tak lama setelah itu, suami dari ibu pemilik warung berangsur-angsur pulih. Setelah selesai makan, Kiai Fadlolan, Mbah Mun, dan istrinya pun pamit untuk pulang, dan ibu si pemilik warung pun menolak untuk dibayar. Ibu pemilik warung berterima kasih karena didoakan oleh Mbah Mun, namun Mbah Mun tetap membayar semua makanannya. Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya tersebut. Karomah yang keempat, mobil Mbah Mun berjalan tanpa bahan bakar. Mbah Mun sering pergi ke Pasuruan dengan menaiki sebuah mobil. Mobil tersebut mudah sekali rusak. Maka saat melakukan perjalanan jauh di pertengahan jalan, harus selalu berhenti untuk melakukan servis mobil. Saat beliau dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk memeriksa mesinnya. Ketika tukang bengkel tersebut memeriksa mobil tersebut, ia kaget dan menanyakan pemilik dari mobil tersebut. Dan sopir pun memberitahu jika itu adalah mobil milik Mbah Mun. Tukang bengkel pun menjelaskan jika saluran selang bensin mobil tersebut tidak tersambung. Namun kenapa bisa berjalan? Tukang bengkel pun terheran-heran dengan keanehan tersebut. Kejadian tersebut tidak terlepas dari karomah yang didapatkan oleh Mbah Mun. Semoga dari kisah-kisah karomah Mbah Mun tersebut kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Al-Fatihah untuk almarhum Mbah Mun. Ya Allah, berilah ampunan dan rahmat kepadanya. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya.
luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, es, dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya, istri yang lebih baik dari istrinya. Masukkanlah dia ke dalam surga, berikanlah perlindungan kepadanya dari asap kubur dan asap neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya, dan terangilah dia di dalamnya. HR Muslim.